Bab 1094. Surya mengerutkan keningnya. Surya juga tidak ingin melakukan hal itu. Namun, dia tidak mungkin memberi hormat pada staf. Memangnya siapa staf itu? Staf adalah pemimpin pemberontak bersenjata di daerah setempat. Staf adalah penjahat yang melindungi perdagangan narkoba, penipuan, prostitusi dan juga perdagangan organ. Dia juga sering melakukan kejahatan yang keji. Bahkan memberi hormat secara simbolis saja, Surya tidak akan mau. Saat itu, Surya juga sudah memikirkan semuanya. Jika staf terlibat perselisihan dengannya, Surya akan segera berbalik melawan, menangkap staf, lalu menghancurkan kawasan industri ini. Kemudian, dengan menggunakan staf sebagai sandera, Surya akan menyelamatkan saudara-saudara sebangsanya di sini, lalu mengirim mereka pulang. Sedangkan untuk masalah Viper, Surya bisa dengan mudah mengubah penampilannya, lalu menyusup kembali untuk terus menyelidiki. Dengan kekuatannya, orang-orang di sekitar staf dan Deka sama sekali bukan ancaman untuknya. Namun, terlihat jelas bahwa staf tertarik dengan kemampuannya dan ingin merekrutnya. Jadi, tadi tidak ada konflik yang terjadi. Surya memandang Charmaine, lalu berkata dengan tenang, "Besok aku akan pergi menemui staf untuk menjadi bawahannya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Apa kamu tahu siapa dia? Apa kamu tahu apa yang akan dia suruh kamu untuk lakukan? Apa kamu sudah meminta izin atasan?" Charmaine menanyakan serangkaian pertanyaan. Dia jelas merasa sangat tidak puas dengan keputusan Surya. Surya menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku nggak perlu minta izin siapapun. Aku punya tugasku sendiri. Kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri." Surya juga merasa tidak sabaran dengan sikap Charmaine. Charmaine pikir tempat apa ini? Kenapa Charmaine begitu kaku dalam memegang prinsip-prinsip dogmatis? Namun, Charmaine sangat keras kepala. Dia menatap Surya sambil berkata, "Mereka akan menyuruhmu melakukan banyak hal yang enggak manusiawi. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan menjadi kaki tangan mereka. Ini melanggar aturan sebagai seorang pejabat publik. Aku sudah bilang, jaga saja dirimu baik-baik," kata Surya sambil mengerutkan kening. Charmaine mendengus dingin, lalu berujar, "Aku akan mencari kesempatan untuk melaporkan pada atasan kalau kamu dicurigai melakukan pengkhianatan." "Apa katamu?" Surya menatap Charmaine dengan tatapan tidak percaya. Charmaine membalas dengan dingin, "Aku dengar staf menawarimu gaji 2 miliar per bulan. Apa kamu berani mengatakan kalau kamu nggak tergoda?" "Hai." Surya menghela napas, lalu melanjutkan, "Bukan begitu, kamu sudah berpikir terlalu banyak. Kamu jelas sudah tergiur dengan uang dan siap bergabung dengan mereka untuk melakukan hal buruk. Tapi jangan lupakan identitas aslimu. Kalau aku sampai mengetahui kamu melakukan sesuatu yang merugikan negara dan rekan sebangsa, aku akan segera membongkar identitasmu. Kamu pasti akan mati di tangan mereka," kata Charmaine sambil menggertakkan giginya. Surya memandang Charmaine dengan tatapan heran, lalu berkata, "Kalau kamu mengungkap identitasku, bukankah kamu juga akan mengungkap identitasmu sendiri? Biar saja kalau terungkap. Meski itu berarti aku akan mati, aku nggak akan membiarkanmu menodai martabat negara." Charmaine menatap Surya dengan tatapan tajam. Surya benar-benar tercengang. Dia menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak memahami Charmaine. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ada di pikiran wanita ini. Bagaimana bisa Charmaine berpikir bahwa dirinya akan mengkhianati negara? Selain itu, Charmaine juga tidak segan-segan mengancam dirinya dengan kematian bersama. Setelah beberapa saat, Surya berkata perlahan, "Aku nggak akan mengkhianati ataupun melakukan hal yang merugikan negara. Kamu cukup jaga dirimu sendiri dengan baik. Kalau kamu nggak bisa mendapatkan uang lagi, kamu mungkin harus menerima hukuman. Saat aku datang ke sini, itu artinya aku sudah siap berkorban. Aku nggak takut pada apapun. Ingat, aku akan mengawasimu." Setelah Charmaine selesai mengatakan ini, dia berbalik untuk pergi. Setelah keluar dari kamar Surya, Charmaine menggunakan ketangkasannya untuk menghindari orang-orang bersenjata yang sedang berpatroli,
menyelinap ke kamarnya, lalu naik ke tempat tidur. Beberapa rekan Charmaine masih tertidur. Karena tekanan yang luar biasa besar setiap harinya, mereka benar-benar sangat kelelahan. Namun, Charmaine masih merasa marah. Menurutnya, Surya memiliki kecurigaan besar akan melakukan pengkhianatan. Bagaimanapun, uang yang ditawarkan adalah 2 miliar per bulan. Berapa banyak orang yang bisa menahan godaan seperti itu? Keputusan Surya untuk mengikuti staf sudah menunjukkan kecenderungan yang jelas. Dia harus mengawasi Surya dengan ketat. Jika pria itu benar-benar berani mengkhianati negara, dia akan memastikan bahwa Surya mati, meski itu artinya dia juga mati. Keesokan paginya, Surya langsung pergi ke kantor Deka. Ketika melewati area kerja, Surya melihat Charmaine sedang duduk di sebelah telepon, berbicara di telepon tanpa henti, terlihat serius dalam pekerjaannya. Bab 1095. Begitu Deka melihat yang datang adalah Surya, dia segera berdiri untuk menyambut Surya, lalu berkata sembari tersenyum, "Pak Surya, kamu datang." "Ya, tolong siapkan mobil untuk mengantarku ke grup Liora," kata Surya acuh tak acuh. Deka mengangguk berulang kali sambil berkata, "Nggak masalah. Kamu sudah sukses sekarang. Tapi jangan lupakan aku, ya. Bagaimanapun, kalau kamu nggak datang ke sini, kamu juga nggak akan dilirik oleh Nona. Aku juga berjasa." Jika Surya bisa mendapatkan perhatian staf, sama saja dengan memperoleh kesuksesan besar. Di masa depan, Deka jelas harus menunjukkan rasa hormat pada Surya. Jadi, Deka segera mulai menyanjung Surya. Surya berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan selalu mengingatmu." "Baguslah, aku akan mengatur semuanya sekarang." Deka membuat panggilan telepon sambil tersenyum, mengembalikan ponsel Surya, lalu secara pribadi mengantarkan Surya keluar hingga mengawasi pria itu masuk ke dalam mobil. Setelah Surya pergi, Deka menghela napas. Deka sangat mengharapkan Surya untuk tinggal di sisinya. Bagaimanapun, dia juga mampu untuk membayar Surya. Sayangnya staf tertarik pada Surya, jadi Deka tidak punya peluang sama sekali. Surya masuk ke dalam mobil, lalu berkendara selama lebih dari 1 jam hingga sampai ke kota Lowen di wilayah Marawa. Kota Lowen adalah kota terbesar di Marawa. Selain itu, tempat ini juga adalah markas besar pasukan penjaga perbatasan Karen. Grup Liora yang didirikan oleh staf juga berlokasi di kota ini. Meski disebut grup, kenyataannya itu hanyalah pusat berbagai transaksi kriminal. Orang-orang dari berbagai negara yang memiliki bisnis gelap akan mengirimkan orang atau datang sendiri untuk bernegosiasi dengan staf, lalu mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Narkoba, wanita dan organ tubuh adalah perdagangan terbesar di sini. Tempat ini adalah tempat yang sepenuhnya diatur oleh pemerintahan militer. Orang-orang bersenjata yang berpatroli dengan membawa senjata bisa terlihat di mana-mana di kota ini. Setelah mengantarkan Surya sampai ke gerbang grup Liora, sopir itu segera kembali. Saat menatap ke gedung yang megah itu, Surya sedikit mengernyit. Semua ini sepenuhnya dibangun dengan darah manusia. Sambil menggelengkan kepala, Surya berjalan menuju pintu masuk. Sebelum Surya bisa masuk, seorang petugas keamanan bersenjata menghentikannya sambil berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku datang untuk menemui Nona. Beri tahu saja namaku Surya." Mendengar hal tersebut, seorang petugas keamanan langsung mengeluarkan walkie-talkie untuk melakukan kontak. Setelah beberapa saat, petugas keamanan itu berkata, "Ikut aku." Surya mengikuti petugas keamanan itu masuk menuju lift. Keduanya naik lift bersama sebelum akhirnya tiba di kantor staf yang berada di lantai paling atas. Kemudian, petugas keamanan itu pun pergi. Sementara itu, Surya masuk ke dalam kantor yang terbuka. Staf sedang bersandar santai di kursi besarnya sambil merokok dan menjulurkan kaki panjangnya ke atas meja oval. Staf jelas menikmati posisi seperti ini. Selain itu, kultivator alam spiritual tahap puncak yang kemarin itu duduk dalam diam di samping staf. "Cepat sekali, sepertinya kamu sudah mempertimbangkannya," kata staf sembari tersenyum.
Surya berkata dengan tenang, siapa yang nggak tertarik dengan uang? Kata-katamu benar, nggak ada seorang pun yang nggak tertarik dengan uang. Ini juga adalah prinsip kami di sini. Tapi sebelum menghasilkan uang ini, bukankah kamu perlu membuktikan diri dulu? Tanya staf dengan santai. Surya pun bertanya sambil mengerutkan keningnya, bagaimana cara membuktikannya? Regangkan kaki dan tanganmu, bertarunglah dengan Brody. Biarkan aku mengetahui kekuatanmu yang sebenarnya, jadi aku bisa mengaturkan tugas yang sesuai untukmu, jawab staf dengan senyum di wajahnya. Saat ini, Brody berdiri, lalu berkata dengan nada dingin, ayo pergi. Ada tempat latihan di bawah. Jangan bunuh dia, paham? Staf memberi perintah pada Brody. Brody mengangguk sambil menjawab, aku mengerti, Nona. Aku akan mengendalikan diri. Namun, pada saat ini, Surya berkata dengan tenang, enggak perlu. Kalau masalahnya bisa diselesaikan di sini, apa masih perlu melarikan diri? Bab 1096. Ketika Brody mendengar ini, wajahnya langsung berubah muram. Surya sudah sepenuhnya memandang rendah dirinya. Staf juga menunjukkan ekspresi tertarik. Dia menatap Surya sambil tersenyum. Pada saat itu, tiba-tiba api energi spiritual menyala di tubuh Brody. Di tangannya, muncul sebuah tombak energi spiritual menakjubkan yang menyebarkan kekuatan mengesankan. Tekanan energi spiritual segera menyebar ke seluruh kantor. Sementara itu, tombak itu langsung mengarah ke arah Surya. Di sekeliling tubuh staf, muncul lapisan cahaya kuning samar yang berfungsi untuk menahan tekanan energi spiritual ini. Kemudian, dia menatap Surya tanpa peduli sedikit pun. Saat ini, kekuatan energi spiritual Brody masih terus meningkat. Dalam sekejap, muncul rune di tombak Brody, lalu kekuatan yang besar menyelimuti Surya. Kekuatan kultivator alam spiritual tahap puncak memang tidak bisa diremehkan sama sekali. Namun, Surya tetap bergeming, bahkan postur berdirinya pun masih sama seperti saat dia masuk, tidak ada perubahan sedikit pun. Pemandangan ini membuat Brody makin marah. Surya sama sekali tidak menganggap serius dirinya. Meskipun keduanya merupakan kultivator alam spiritual, masih ada tingkatan dalam setiap kekuatan. Brody telah berada di alam spiritual tahap puncak selama 10 tahun. Sedikit lagi, dia hampir mencapai setengah langkah dari tingkat suci. Brody sangat yakin bahwa dirinya tidak akan bisa dikalahkan oleh orang dengan kekuatan di bawah tingkat suci. Karena Surya sudah berani meremehkannya, Brody harus memberi pelajaran pada Surya. Brody akan menunjukkan kekuatan kultivator alam spiritual tahap puncak yang sebenarnya. Selain itu, Brody tidak percaya bahwa di usia Surya yang sekarang, Surya bisa berada di level yang lebih tinggi darinya. Baik itu dalam hal energi spiritual maupun seni bela diri. Brody bisa menghancurkan Surya hanya dengan mengandalkan latihan kerasnya selama bertahun-tahun. Brody berteriak keras, lalu berkata, bocah, terimalah seranganku. Setelah mengatakan itu, Brody mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, yang langsung membuat lantai hancur. Kemudian, Brody bergegas menerjang Surya seperti elang menyerang kelinci. Tombak di tangan Brody meledak dengan kekuatan yang menakutkan, yang langsung menusuk ke arah jantung Surya. Tiba-tiba, angin kencang meletus di dalam kantor. Kekuatan itu sangat besar, hingga angin menderu menghancurkan udara. Serangan Brody ini tidak bisa dibilang lemah. Di ujung tombaknya, terdengar raungan keras yang hebat, bahkan udara pun seakan terbakar. Namun, saat ini Surya hanya mengulurkan tangannya untuk menangkap tombak yang ditusukkan oleh Brody. Sebuah kekuatan yang besar datang, membuat Brody bahkan tidak mampu menggoyahkannya. Tombak energi spiritual Brody sekarang terperangkap di tangan Surya. Brody tampak terkejut. Namun, kali ini Surya mendengus dingin, melangkah maju, lalu melayangkan tinjunya. Suara ledakan terdengar. Brody tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dadanya terkena pukulan. Kemudian, awan kabut darah keluar dari punggung Brody. Dengan ekspresi ketakutan dan tidak percaya di wajahnya, Brody perlahan terjatuh.
Tombak energi spiritual itu pun menghilang. Surya berdiri dengan tangan di belakang punggung sambil menatap mayat Brody dengan tenang. Staf bangkit dengan terkejut, lalu menatap Surya dengan tatapan heran. Setelah beberapa saat, staf tertawa, bertepuk tangan, lalu berkata, "Bagus, benar-benar bagus. Sepertinya kekuatanmu hanya sedikit di bawah tingkat suci. Kamu sudah terlalu memuji," balas Surya dengan tenang. Saat ini, sekelompok pria bersenjata menyerbu masuk dari luar pintu. Staf melambaikan tangannya sambil berkata, "Jangan khawatir, bawa saja mayat Brody. Kirimkan ke tempat yang seharusnya." Sekelompok pria bersenjata ini menatap Surya dalam diam, lalu membawa pergi mayat Brody. Semua orang tahu kemana mereka harus membawa mayat ini. Tempat ini tidak memelihara orang yang tidak berguna. Sekalipun kamu mati, kamu tetap harus menyumbangkan sesuatu. Bab 1097. Staf berjalan mengelilingi Surya 2 kali, lalu berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kita sama-sama beruntung. Aku menemukan orang kuat sepertimu, kamu juga bertemu denganku yang mampu membayar dengan harga yang kamu mau. Gajinya harus dibayarkan ke rekeningku tepat waktu. Kalau enggak, aku enggak akan segan bersikap kasar padamu," kata Surya dengan ekspresi serius. Mendengar itu, staf bukan hanya tidak marah, tetapi malah tertawa sambil berkata, "Kamu punya prinsip, aku menyukainya. Mulai sekarang, kamu akan menjadi wakilku. Kemanapun aku pergi, kamu akan mengikutiku. Apakah kamu mengerti?" "Mengerti," jawab Surya sambil duduk, sebelum menyalakan sebatang rokok. "Serahkan ponselmu," kata staf. Surya mengerutkan kening, tapi tetap mengeluarkan ponselnya, lalu menyerahkannya pada staf. Staf mengeluarkan ponsel baru dari brankas, menyerahkannya pada Surya, lalu berujar, "Mulai sekarang, kamu akan menggunakan ponsel ini." Surya mengangguk, lalu berdiri. Pada saat ini, staf meminta asistennya memanggil kepala dari beberapa departemen untuk datang. Tak lama kemudian, 8 orang berjalan masuk. Ada pria maupun wanita. Staf memperkenalkan mereka satu persatu. Semua orang pun saling menyapa. Kemudian, staf berkata, "Mulai sekarang, Surya akan menjadi wakilku. Perintahku akan dikeluarkan olehnya. Apa kalian mengerti?" "Mengerti," jawab semua orang dengan serempak. Staf mengangguk, lalu melambaikan tangannya untuk membubarkan semua orang. Kemudian, dia memandang Surya sembari berujar, "Ayo pergi. Aku harus mengurus beberapa hal." Surya berdiri dalam diam, lalu mengikuti staf pergi. Beberapa saat kemudian, sekelompok kepala departemen berkumpul di salah satu ruangan kantor. Kenapa tiba-tiba muncul seorang wakil, seorang pendatang baru bisa-bisanya mau mengepalai kita? Orang pertama berbicara, "Haha, Brody sepertinya sudah mati. Apa orang itu yang membunuhnya? Memang kenapa kalau dia yang membunuhnya? Kenapa kita harus membiarkan pendatang baru memberi perintah pada kita? Kamu benar, haruskah kita melakukan sesuatu?" "Melakukan apa? Misalnya saja, membunuh dia. Bagaimana cara membunuhnya? Senapan sniper, bom, apapun. Kita nggak bisa membunuhnya, Nona pasti akan marah. Tapi wajar juga kalau kita memberinya pelajaran untuk menunjukkan siapa yang lebih senior di sini. Kalau begitu, ayo kita atur orang untuk memberinya pelajaran. Kalau dia mati, dia hanya bisa menyalahkan nasib buruknya." "Aku setuju." Semua orang langsung setuju. Pada saat ini, Surya sedang mengemudi. Dia membawa staf dan pasukan bersenjata yang terdiri dari 100 orang ke sebuah kawasan industri. Mereka masuk dengan langkah mantap. Sementara itu, pemilik kawasan industri ini segera keluar untuk menyambut mereka. Staf berdiri di tengah lapangan, menatap sang bos dengan dingin, lalu berkata, "Bisnismu sepertinya sedang nggak berjalan baik belakangan ini. Nona, tolong dengarkan penjelasanku." Sang bos hendak menjelaskan, tapi staf melambaikan tangannya, lalu berkata dengan nada dingin, "Aku nggak mau mendengar penjelasan apapun. Yang aku tahu, pendapatanku berkurang beberapa miliar bulan lalu. Aku akan menebusnya bulan ini. Kamu tahu,
40 miliar per bulan itu sebenarnya bukan jumlah yang kecil. Bisnis bulan lalu memang sedang nggak baik, tapi aku berjanji akan menebusnya bulan ini, jelas sang bos sambil berkeringat dingin. Staf mendengus dingin, lalu melayangkan tatapan pada Surya. Surya melangkah maju. Dengan dua tendangan keras, dia langsung mematahkan kedua kaki bos kawasan industri tersebut. Bos itu menjerit kesakitan, langsung terjatuh ke tanah sambil memegangi kakinya, lalu merintih kesakitan. Staf tersenyum dingin, lalu berbalik untuk pergi. Pada saat ini, ada pula seseorang yang melompat keluar dari salah satu bangunan dan terus-menerus meneriakkan sesuatu seperti orang gila. Ada beberapa petugas keamanan di belakang yang mengejar orang itu dengan membawa senjata. Namun, entah karena ketakutan atau hal lainnya, orang itu tiba-tiba mengeluarkan kekuatan luar biasa, lalu berlari ke arah Surya dengan panik. Surya mengerutkan keningnya. Staf juga menoleh ke arah sosok itu. Sosok itu adalah seorang wanita. Dia tampak hampir telanjang, dengan tubuh bagian bawah yang masih mengeluarkan darah. Tolong aku ingin pulang, aku ingin pulang. Teriak wanita itu dengan panik. Dia tampak kebingungan. Pada saat ini, beberapa orang yang ada di sekitar staf langsung mencabut senjatanya, membidik ke arah wanita tersebut, berniat membunuhnya langsung di tempat. Namun, saat ini wanita itu tiba-tiba melompat ke arah Surya. Ketika dia melihat wajah Surya dengan jelas, dia berteriak dengan keras, "Tolong aku dari Aerovia. Tolong aku." Setelah melihat ini, staf melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka meletakkan senjatanya, lalu menatap Surya dengan dingin. Bab 1098. Surya menopang wanita itu. Kemudian, dia baru menyadari bahwa tidak hanya tubuh bagian bawah wanita itu yang mengeluarkan banyak darah, tapi wanita itu juga memiliki beberapa lubang yang menjijikkan di tubuhnya. Di dalam lubang-lubang itu, ada juga banyak belatung yang menggeliat. Wanita itu terlihat seperti sudah dilemparkan ke dalam kubangan kotoran, lalu direndam dalam waktu yang tidak diketahui berapa lama. Tidak ada bagian kulit yang utuh di tubuhnya. Surya menggunakan kekuatan pikirannya untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa semua organ dalam wanita tersebut sudah rusak. Tidak tahu siksaan macam apa yang sudah wanita ini alami. Namun, wanita ini sudah menjadi gila, hanya tersisa sedikit kesadaran yang tertinggal. Tanda-tanda kehidupannya juga sudah berada di ambang kematian. Wanita ini sudah sepenuhnya didominasi oleh ketakutan yang sangat besar, sehingga dapat mengeluarkan kekuatan hidup terakhirnya. Sebenarnya, wanita ini akan segera mati. Surya menghela napas dalam diam dan langsung mengakhiri hidup wanita ini. Setiap detik wanita ini hidup, dia harus menanggung rasa sakit 1 detik lagi. Meskipun wanita ini dibawa ke rumah sakit, nyawanya tidak akan bisa diselamatkan. Lebih baik Surya mengakhiri hidup wanita ini sekarang juga, memberikan akhir yang lebih baik baginya. Ketika Surya melepaskan pegangannya, tubuh wanita itu terjatuh dengan lembut. Pada saat itu, Surya bahkan bisa melihat senyuman di wajah wanita itu. Tempat ini bagaikan neraka. Di sini, kematian bahkan merupakan sebuah berkah. Staf tersenyum sambil mengangguk, lalu berbalik pergi. Surya mengikuti dalam diam. Mereka pun kembali ke kantor grup Liora. Surya mengikuti staf ke kantornya. Staf memanggil asistennya untuk memberikan beberapa instruksi. Tak lama kemudian, sang asisten membawakan sebuah kartu identitas. Staf melemparkan kartu identitas itu langsung ke arah Surya sambil berkata, "Kamu bekerja dengan cukup baik. Brody juga sudah mati. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala departemen keamanan di sini. Semua pasukan keamanan grup Liora akan berada di bawah kendalimu. Bekerjalah dengan baik." Surya mengambil kartu identitas itu, lalu melihatnya. Kepala Departemen Keamanan. Ada namanya yang tertulis di kartu identitas itu. Bahkan fotonya pun terpampang di sana. Surya sama sekali tidak tahu kapan foto itu diambil. Mungkin foto ini diambil dengan kamera pengawas yang tersebar di mana-mana. Setelah melihatnya,
Surya menyimpan kartu identitasnya, lalu bertanya, "Bu Staff, apakah ada pasar perdagangan barang antik di sini?" "Kamu suka barang antik?" tanya staf. Surya mengangguk sambil menjawab, "Iya." Staf tersenyum, lalu berkata, "Benda seperti itu nggak menghasilkan uang secepat industri lainnya. Lagi pula, jumlahnya terlalu sedikit. Nggak ada pasar perdagangan khusus untuk barang antik di sini. Tapi kalau kamu pergi ke bar pada malam hari, kamu bisa bertanya. Ada berbagai macam orang di sana. Mungkin kamu bisa mendapatkan barang yang kamu mau." Surya mengangguk. Tidak ada yang harus Surya lakukan di sore hari, jadi asisten membawa Surya ke kamar yang sudah disiapkan untuknya. Kamar itu adalah sebuah ruangan besar yang berada di dalam gedung besar grup Liora. Ruang tamu, kamar tidur dan juga kamar mandi, semuanya tersedia di dalam. Dekorasinya juga sangat mewah. Sepertinya tempat ini dipersiapkan khusus untuk para petinggi grup Liora. Namun, Surya sekarang juga bisa disebut sebagai petinggi di grup Liora. Bagaimanapun juga, seorang kepala departemen keamanan punya kendali atas kekuatan di perusahaan. Jadi, Surya juga termasuk memiliki kekuasaan yang besar. Setelah melihat arlojinya, Surya langsung berbaring di sofa sambil memejamkan mata, lalu mulai bermeditasi. Pada saat ini, di dalam kantor staf, asisten wanita menghampiri staf, lalu membungkuk sambil bertanya, "Nona, apakah kamu nggak memberi terlalu banyak kekuatan pada Surya? Bagaimanapun juga, dia adalah pendatang baru. Bukankah agak berbahaya kalau kamu memberinya posisi yang sepenting itu?" "Maksudmu yang berbahaya adalah bagiku atau bagi perusahaan?" tanya staf sambil tersenyum. Asisten itu mengerutkan kening, lalu menjawab, "Dua-duanya." Staf meniupkan lingkaran asap, lalu berkata sambil tersenyum, "Bagi perusahaan, seorang kepala keamanan nggak akan bisa menimbulkan masalah besar. Di belakang kita, ada pasukan penjaga perbatasan Karen. Bahkan orang di tingkat suci pun harus patuh pada kita. Sedangkan untuk diriku sendiri," staf menyentuh liontin batu permata kuning di lehernya, lalu berkata dengan tenang, "Kecuali dia adalah kultivator tingkat suci tahap puncak, dia nggak akan bisa menyakitiku sama sekali. Barang berharga yang aku beli dengan harga beberapa triliun nggak sia-sia. Aku tahu dia nggak akan bisa menyakitimu, tapi kenaikan posisinya ini agak terlalu cepat," kata asisten itu. Bab 1099. Staf mendengus dingin dan berkata, "Apa mereka keberatan? Aku cuma ingin mereka tahu kalau kualifikasi sebagai senior nggak mudah digunakan di grup Liora. Di sini selalu melihat kemampuan." "Aku mengerti, Nona," balas asisten itu tidak bicara lagi dan membungkuk sebelum pergi. Staf merasa sangat bangga, merokok sambil melihat keluar jendela dengan ekspresi puas di wajahnya. Saat ini sekitar pukul 8 malam. Surya keluar dari grup Liora, memanggil taksi dan meminta untuk diantar ke sebuah bar yang paling ramai. Tidak lama kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bar bernama Bar Nighty. Surya turun dari mobil, kemudian pergi masuk. Tidak ada banyak orang di tempat ini, tetapi wanita cantik yang mengenakan pakaian minim terus berjalan ke sana kemari, jumlahnya lebih banyak daripada bar di negaranya. Begitu Surya duduk, seorang wanita cantik datang menyambutnya. Surya memesan sebotol whisky dan sepiring buah, lalu meminumnya perlahan. Selama waktu itu, wanita cantik terus berdatangan dari waktu ke waktu untuk memulai percakapan dan memamerkan kegenitan mereka, tetapi semuanya ditolak mentah-mentah oleh Surya. Seiring berjalannya waktu, bar tersebut berangsur-angsur menjadi ramai. Hanya dalam waktu setengah jam, tempat itu sudah penuh dengan orang. Begitu musik keras diputar, wanita cantik yang mengenakan pakaian hampir terekspos itu mulai menari di atas panggung. Orang-orang di bawah mulai ikut bergoyang, berteriak dan mengayunkan tubuh mereka dengan liar. Surya menyaksikan adegan ini dalam diam. Seiring berjalannya waktu, Surya pun dikejutkan dengan adegan selanjutnya. Di atas panggung, beberapa pasang pria dan wanita tampil dengan telanjang bulat dan mulai melakukan hal tidak senonoh di atas panggung.
Tingkat kegilaan ini tidak terbayangkan akan terjadi di negaranya. Sebagai perbandingan, bar di negaranya bisa dianggap sebagai air jernih. Pada saat ini, seorang wanita cantik yang menggoda dan menggunakan pakaian minim datang dan duduk tepat di depan meja Surya. Surya menatapnya, kemudian wanita cantik itu tersenyum menggoda sambil menyapa, "Halo, Pak. Aku manajer di sini, namaku Milena Devoza, Anda bisa memanggilku Kak Milena." "Siapa nama Anda?" "Surya Pratama." "Oh, Pak Surya, apa Anda senang duduk di sini sendirian?" "Perlu diketahui, kami bisa memenuhi semua kebutuhan Anda di sini. Nggak peduli seberapa abnormalnya permintaanmu, Anda bisa bersenang-senang di sini," kata Milena sambil tersenyum. Surya sudah mengetahuinya. Wanita yang mengambil alih pekerjaan semacam ini, mungkin adalah para wanita dari negara Aerovia yang ditipu dan dipaksa melakukan pekerjaan semacam ini. Karena 80% orang yang tertipu di sini, berasal dari negara Aerovia. Setelah mendengar ini, Surya hanya menggelengkan kepalanya sambil menolak, "Aku nggak tertarik dengan hal seperti itu. Aku suka barang antik." "Barang antik? Kalau Anda datang ke tempat seperti ini untuk mencari barang antik, mungkin Anda sudah datang ke tempat yang salah." Ekspresi Milena tiba-tiba berubah dingin. Setelah melambaikan tangannya, dua petugas keamanan dengan perawakan tinggi datang dan berdiri di belakang Surya dengan ekspresi tidak ramah di wajah mereka. Surya tetap diam. Milena melanjutkan ucapannya, "Kalau ingin menimbulkan masalah, kamu sudah datang ke tempat yang salah. Dari mana kamu bisa tahu kalau aku di sini untuk menimbulkan masalah?" tanya Surya. Milena mendengus dingin sambil menjawab, "Kamu nggak datang ke sini untuk mencari wanita, kamu juga minum sendirian. Kalau kamu nggak punya tujuan lain, menurutmu apa aku bisa mempercayainya?" Surya mengangkat bahu. Milena ini memiliki penglihatan yang cukup bagus. Surya datang ke tempat ini bukan untuk bersenang-senang. Milena bisa mengetahuinya secara sekilas dan itu sangat mengesankan. Melihat Surya terdiam, Milena mendengus dingin dan menggelengkan kepalanya ke arah dua petugas keamanan itu. Dua petugas keamanan itu meletakkan tangan mereka di bahu Surya. Surya sedikit mengernyit, awalnya ingin mengambil tindakan secara langsung. Namun setelah memikirkannya, dia mengeluarkan identitas grup Liora miliknya dan menaruhnya di atas meja. Milena bertanya dengan nada dingin, "Apa maksudmu?" "Kamu akan tahu kalau kamu melihatnya," jawab Surya sambil tersenyum. Milena mengambil kartu identitas itu dan membukanya perlahan. Direktur Departemen Keamanan Grup Liora, Surya Pratama. Wajah Milena sontak berubah drastis dalam sekejap. Bab 1100. "Pak Surya," gumam Milena yang langsung berdiri. Milena langsung menjadi sangat rendah hati dan terus membungkuk ke arah Surya, kemudian dia memarahi kedua pria itu dengan cepat. Melihat itu, kedua pria kuat itu langsung melepaskan tangan mereka, lalu memberi hormat pada Surya untuk meminta maaf. Surya tertawa pelan. Surya merasa bahwa identitas ini ada gunanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa identitas ini cukup hebat juga. Tampaknya grup Liora memang pantas terkenal di Marawa. Namun, saat ini, Milena sangat ketakutan. Grup Liora adalah grup yang didirikan oleh staf yang merupakan putri dari Gubernur Marawa. Meski gubernur tidak muncul secara pribadi, siapa yang tahu kalau sebenarnya ini merupakan urusan gubernur sendiri atau bukan. Didukung oleh gubernur dan pasukan penjaga perbatasan Karen, grup Liora mengatur seluruh Marawa. Setiap orang di Marawa mencari nafkah di bawah perintah gubernur. Sebagai satu-satunya putri gubernur, staf bisa dibilang sebagai orang kedua Marawa. Tidak ada orang yang mampu menyinggung perasaan staf. Di mata mereka, kepala keamanan di bawah staf juga merupakan sosok yang sangat besar dan tidak bisa disinggung sama sekali. Melihat Milena yang ketakutan, Surya tersenyum sambil berkata, "Jangan takut, aku di sini cuma ingin duduk dan nggak punya maksud lain." "Maaf, Pak Surya, aku benar-benar buta. Tolong maafkan aku," tandas Milena sambil membungkuk 90 derajat. Surya menghela napas, kemudian menyahut,
Sudah kubilang, aku di sini cuma untuk duduk-duduk. Kalian nggak mengenalku, juga sangat normal. Melihat Surya sama sekali tidak marah, Milena menghela napas lega. Namun, Milena juga mengeluh secara diam-diam di dalam hatinya. Pada dasarnya, Milena mengenal semua jajaran eksekutif senior di grup Liora, serta memiliki hubungan baik dengan beberapa orang dari mereka. Lagi pula, mereka sering datang ke sini untuk bermain dan Milena sendiri menyambut mereka dengan baik. Terutama kepala keamanan grup Liora, bukankah sebelumnya adalah Brody? Siapa yang tahu kalau Brody tiba-tiba diganti? Sementara sekarang adalah sosok yang benar-benar baru. Bagaimana Milena bisa mengenalinya? Namun, Milena tidak berani mengucapkan kata-kata ini bahkan sampai mati sekalipun. Milena hanya berkata, "Pak Surya, di sini bukan tempat untuk mengobrol. Bagaimana kalau pindah ke kantorku saja?" Surya mengangguk. Milena memimpin jalan, kemudian mereka berdua sampai di kantor dan segera duduk. Milena membuka sebotol anggur merah yang berharga, menuangkan segelas anggur, lalu menyerahkannya kepada Surya. Surya berkata, "Kak Milena, kenapa kamu mengundangku ke kantormu?" "Pak Surya, panggil saja aku Milena," sahut Milena dengan canggung. Surya tersenyum tipis, kemudian bertanya, "Milena, apa ada yang ingin kamu katakan?" "Pak Surya, bukankah kamu tertarik dengan barang antik? Kebetulan aku kenal beberapa orang di industri ini. Ada seorang pria bernama Kak Viper. Dia bilang kalau punya barang baru dan memintaku untuk membantu mencari pembeli, tapi dia bilang harganya sangat tinggi," jelas Milena dengan rendah hati sambil berdiri di samping. Saat Surya mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. "Kak Viper, tidak mungkin ada informasi secepat ini, kan?" Surya berpikir lagi. Bar masa kini dan kedai teh sama seperti toko anggur, sulit untuk membedakan keduanya. Apalagi, di tempat seperti Baruma Utara. Mungkin bar ini sendiri merupakan sarana penyelundupan barang. Kalau tidak, staf juga tidak akan menyarankan Surya untuk datang dan bertanya di bar ini. Memikirkan hal ini, Surya menunjukkan senyuman di wajahnya sambil berkata, "Harganya nggak masalah, asalkan barangnya bagus. Aku punya hobi khusus mengoleksi barang antik." Milena segera menyahut, "Kalau begitu tolong tunggu sebentar, aku akan segera menghubunginya dan memintanya untuk membawakan barangnya." Surya mengangguk. Milena pun keluar dari kantor untuk menelepon. Sementara Surya mulai berpikir keras. Jika orang itu benar-benar Viper yang datang membawa jimat harimau, apa yang harus dia lakukan? Rasanya agak tidak pantas untuk membunuh Viper begitu saja dan mengambil jimat harimau itu. Bagaimanapun, sekarang Surya adalah kepala keamanan grup Liora. Sulit baginya untuk menjelaskan hal ini kepada staf. Kecuali jika Surya mengambil jimat harimau itu dan langsung kembali ke negaranya. Namun, kalau begitu, Charmaine akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, Surya sudah benar-benar tidak tahan dengan penyiksaan tidak manusiawi yang dialami rekan-rekan sebangsanya di Taman Komunikasi setiap hari. Bersambung ke bab 1101. Terima kasih.